Pasien tak diberi makan 3 hari, infus kosong pun tak kunjung dicabut. Beredar video yang menampilkan seorang pengacara bernama Ibnu, memprotes keras pelayanan terhadap kliennya yang dirawat di RSUD Gunung Jati. Bukan tanpa alasan, Ibnu menyebut kliennya, Ranu Jaya, seorang pemuda asal desa Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, tidak diberi makan 3 hari. Tidak hanya itu, infus yang dipasang pun tak dicabut. Padahal, kondisi pasien disebutnya sedang dalam masa pemulihan pasca digigit ular berbisa. Hal ini diungkapkan lewat video berdurasi sekitar 3 menit dan diunggah lewat akun TikTok Ibnu Saicula. Di penjara saja dikasih makan. Kejam sekali RSUD Gunung Jati. Orang lagi pemulihan, recovery, ujar Ibnu dalam video, seperti dikutip Tribun, Senin, 14 Juli 2025. Dalam video juga terdengar Ibnu memprotes pegawai rumah sakit mengenai infus yang tidak dilepas. Kenapa alasannya infus 3 hari tidak dicabut-cabut? Cabut dong, khawatir infeksi. Kasihan gak bisa bergerak itu, ucapnya. Pegawai perempuan yang mengenakan kerudung coklat terlihat menjawab, iya, nanti dilepas ya, sabar. Namun Ibnu kembali menegaskan bahwa pasien tidak mendapat asupan baik dari infus maupun makanan. Asupan dari infus tidak ada, dari makanan nggak ada, mau bunuh pelan-pelan apa, ucap dia. Video ini kemudian menunjukkan adegan petugas rumah sakit tengah melepas infus dari tangan pasien. Video tersebut hingga sudah dilihat lebih dari 1,4 juta kali, disukai 37,3 ribu, dikomentari 4.872 akun, dan dibagikan 2.461 kali. Ibnu dalam keterangan resminya kepada wartawan mengatakan, bahwa pasien akhirnya diperbolehkan pulang setelah ia bertindak sebagai penjamin pribadi. Tagihannya 14,3 juta rupiah, tapi saya hanya mampu membayar 1 juta rupiah. Sisanya saya jamin secara pribadi. Ini anak dari seorang janda yang punya 5 anak, mereka benar-benar tidak mampu. Saya hanya ingin membantu agar dia bisa pulang dengan layak, kata Ibnu. Pihak rumah sakit pun langsung merespons dengan mempertemukan keluarga pasien dan manajemen RSD Gunung Jati. Hal itu terlihat dari cuplikan video yang diunggah di rangkaian yang sama. Namun pertemuan itu belum ada titik temu yang jelas hingga akhirnya Ibnu menjadi penjamin dengan membayar 1 juta rupiah. Humas RSD Gunung Jati, Firman, saat dikonfirmasi Tribun, mengaku belum bisa memberikan keterangan resmi. Ia mengatakan akan memberikan penjelasan pada hari berikutnya. Besok, hari ini, ada penyampaian informasi resmi, ya, ujar Firman, Senin malam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Ranu Jaya masuk rumah sakit dalam kondisi kritis setelah digigit ular berbisa. Ia sudah dirawat 3 hari dan secara medis sudah diperbolehkan pulang, namun terkendala biaya karena menggunakan jalur umum alias tidak memiliki BPJS.